Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ala dinil islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat Insan Cita dan teman-teman mahasiswa UICI, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umat yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir, di yaumil hisab, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang ahlul Quran wa ahlul ibadah, dan juga menjadi kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mahasiswa UICI, ini adalah pertemuan terakhir di semester kita. Setelah sebelumnya kita membahas banyak hal, dimulai dari tauhid sampai pada posisi perempuan dan posisi anak dalam Islam. Sebagai penghujung materi di semester ini, kita akan membahas dan mendiskusikan tentang kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anjuran itu, kewajiban kita, kemudian bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin teman-teman semua sudah memahami, sudah mengetahui bahwa mencintai Rasul adalah bagian yang dianjurkan oleh agama. Anjuran Islam untuk kita mencintai Nabi. Tetapi pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana kita bisa mencintai Nabi? Bagaimana kita bisa meneladani Nabi? Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengerti siapa Nabi, sejarahnya, dan apa yang perlu kita teladani. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman, ayo kita buka kembali literaturnya, kita buka kembali referensi-referensinya. Saya yakin ini akan bermanfaat baik untuk diri kita maupun orang lain. Karena tadi mencintai Nabi Muhammad dan dicintai Nabi Muhammad adalah nikmat yang luar biasa bagi umat, bagi kita semua sebagai muslim umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau kita lihat tradisi-tradisi di Indonesia, ada tradisi muludan. Itu salah satu bentuk contoh bagaimana ulama kita zaman dulu mengajak masyarakat kita untuk mengetahui, meneladani Nabi Muhammad SAW sehingga kita mencintainya, sehingga kita mampu meneladaninya. Secara sederhana, kita tidak mungkin bisa mencintai Nabi. Kita akan berat bisa meneladani Nabi kalau kita tidak paham, kalau kita tidak tahu. Banyak sekali buku-buku seperti kitab Al-Barzanji yang menceritakan bagaimana Nabi, akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi. Kemudian bagaimana cara kita mencintai Nabi. Nah, maka kalau kita sudah memahami itu semua, kita sudah mengambil hikmahnya, maka kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh paling sederhana, Nabi rela berkorban untuk orang lain. Nabi peduli. Nabi sebagai pemimpin. Nabi yang bertingkah sederhana, berperilaku sederhana, tidak bermewah-mewahan, dan lain sebagainya. Kita tidak akan mungkin mampu meneladani itu kalau kita tidak paham, kalau kita tidak tahu apa sifat-sifat Nabi, apa kebiasaan Nabi, apa anjuran-anjuran Nabi. Maka hal yang sederhana adalah kita pahami. Seperti yang dihadiskan, seperti hadis Nabi, taraktu fikum amroini lam tadillu ihdahuma abadan, Al-Qur'an wa sunnati. Artinya di sana Nabi jelas mengisyaratkan
mengajarkan dan memberikan pesan kepada kita. Jika kita tidak ingin tersesat, maka peganglah Al-Quran wa sunnati al-hadis, Quran dan hadis. Kenapa ini penting? Karena memang contoh akhlak Nabi juga kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu Quran. Nah, maka ini menjadi kewajiban bagi kita untuk memahami, mengkaji, dan mengerti tentang makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya hadis juga kita harus memahami, sehingga kita akan menjadi umat yang mampu meneladani, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal demikianlah yang menjadi penting bagi kita. Di penghujung materi semester ini, kembali saya tidak bosan untuk mengajak teman-teman, ayo sama-sama kita pelajari kembali, kita telaah, kita dalami kembali, agar kita menjadi umat Nabi yang mencintai dan juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi penting, karena ini menjadi syarat. Karena kita tidak mungkin mencintai, kita tidak mungkin meneladani kalau kita tidak paham. Nah, maka kita sebagai kaum insan akademis, ayo kita buka lagi, kita telah lagi sejarah-sejarahnya, hadis-hadisnya, kita pahami, kemudian kita refleksikan, kemudian kita implementasikan, kita ejawatahkan dalam kehidupan kita. Demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya juga mewakili Prof. Syahid, memohon maaf jika ada banyak salah kata, karena memang kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari kita. Kembali, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, meskipun nanti materinya sudah selesai, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih mendalam, lebih lanjut, silahkan kita diskusikan kembali, kita agendakan untuk tadi memahami dan kita bisa mengambil sari hikmah yang dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, saya dan juga ingin mengajak teman-teman semua, mudah-mudahan kita berdoa agar kita kelak mendapat syafaat Rasulullah SAW dan juga menjadi umat yang dicintai, yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti perkuliahan ini, dan saya ingin menyampaikan semangat untuk mengerjakan UAS di minggu berikutnya. Teman-teman tetap tenang, tetap santai. Yang paling terpenting adalah bukan nilainya, tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana ilmu itu kita pelajari, kita dapat, dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena skor, angka adalah sebatas angka, nilai hanyalah sebatas nilai, tetapi value yang paling terpenting adalah value yang kita amalkan, value yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Demikian, sebelum saya tutup, kembali saya mengingatkan teman-teman untuk tetap jaga protokol kesehatan, karena ini merupakan bagian daripada ikhtiar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.